Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kabar kalian di rumah baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi pada hari ini kita akan bahas yaitu tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah atau tentang tata cara sholat berjamaah. Seperti biasa, sebelum materi saya mulai, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir dan mengikuti pembelajaran pada hari ini dari awal sampai akhir. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian berikan kesimpulan di kolom komentar. Dan juga jangan lupa isi daftar hadir di kolom komentar. Dan bagi kalian yang memerlukan buku pendidikan agama Islam semester 1 dan 2, silakan kalian buka di kolom deskripsi. Linknya sudah saya taruh di situ. Seperti biasa, sebelum materi kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian mengikuti bacaan surat Al-Fatihah dari rumah masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai, mari kita bahas yaitu tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Di sini ada peta konsep, yaitu materi yang akan kita bahas, mempelajari dan memahami konsep tentang sholat berjamaah, terus mempraktekkan tata cara sholat berjamaah, terus yang berikutnya adalah membiasakan sholat berjamaah, terus menerapkan sikap demokratis, toleran, kebersamaan, kerjasama, dan akhlak terpuji yang lain dalam kehidupan. Jadi ada 4 ya materi pada hari ini yang akan kita bahas. Kita masuk yang pertama, yaitu pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Berapa batas minimal sholat berjamaah itu? Yaitu 2 orang. Ya, minimal itu 2 orang, maka sudah termasuk sholat berjamaah. Yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Lebih banyak itu lebih baik ya. Itu. Makanya dianjurkan sholat berjamaah itu di masjid supaya memperoleh keutamaan yang akan Allah berikan. Nah, sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau munfarid ya. Apa sebabnya? Karena sholat berjamaah adalah sunnah mu'akad,
atau sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ini artinya kalau seandainya satu kampung itu tidak ada yang melaksanakan sholat berjamaah, maka berdosa semuanya. Itu sebagian ulama berpendapat seperti itu. Ya. Terus yang berikutnya adalah keutamaan sholat berjamaah, ya, bila dibandingkan sholat munfarid atau sholat sendiri, yaitu dilipatkan menjadi 27 derajat bahkan lebih, ya. Kita sebagai seorang muslim harus cerdas, ya. Seandainya kita dikasih uang, ya, besarnya 1 juta, yang satunya hanya dikasih uang 100.000, pilih yang mana? Tentunya kita akan memilih yang 1 juta. Begitu juga dengan sholat, ya, ibadah kepada Allah yang nanti akan menjadi bekal kita dalam kehidupan akhirat. Tentu kita harus menjadi orang yang cerdas, ya. Kita sholat sendiri di rumah pahalanya cuma 1. Tapi kalau kita sholat di masjid, dilakukan secara berjamaah, maka akan memperoleh 27 derajat. Itu sudah pasti diterima, ya. Karena umpama ada 40 orang, ya, salah satu aja yang diterima, maka keterima semuanya. Beda halnya ketika kalian sholat di rumah sendirian, itu belum tentu diterima, ya. Bacaannya harus benar, harus khusyuk, baru diterima. Tapi kalau sholat berjamaah, walaupun bacaan kita masih salah, ya, masih belepotan lah istilahnya, tapi ketika berjamaah, maka bacaan itu akan ditanggung oleh imam, sang imam. Nah, nanti di yang berikutnya nanti kita akan bahas syarat-syarat menjadi imam, ya. Makanya jadi imam itu tidak sembarangan, ya, harus memenuhi beberapa syarat. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, an Ibni Umar qala Rasulullah sholatul jamaati tafdulu ala sholatil fadhi bisabni wa ashrina darajah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya sahih, ya. Maka dari itu mulai besok, ya, ketika kalian sudah mempelajari materi ini, kalian diusahakan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sholat 5 waktu secara berjamaah, karena pahalanya sangat besar dan manfaatnya juga sangat besar. Terus yang berikutnya adalah keistimewaan lain bagi orang yang rajin sholat berjamaah adalah akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka, ya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Subhanallah, ya. Nah, kalau kita rajin sholat berjamaah, maka akan dibebaskan dari api neraka. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu sholat berjamaah di masjid, ya. Beruntunglah bagi mereka yang hatinya selalu ingat masjid, ya. Kalau tidak sholat di masjid kayaknya ada yang kurang, gitu, ya. Maka orang-orang seperti ini akan dibebaskan dari api neraka. Semoga kita semua bisa menjalankan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, apa yang dianjurkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengaku sebagai umatnya, maka jalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Terus yang berikutnya adalah syarat sah sholat berjamaah. Sholat berjamaah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada imam, ya. Tentunya kalau sholat itu harus ada imam, ya. Yang kedua adalah makmum berniat untuk mengikuti imam. Contoh sholat subuh, ya, usholi fardhu subhi rakaataini makmuman lillahi ta'ala, ya, artinya kalian niat menjadi makmum untuk mengikuti imam. Terus yang ketiga adalah sholat dikerjakan dalam satu majelis, satu ruangan, ya, harus nyambung gitu, ya.
Terus yang keempat adalah sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Tidak boleh berbeda ya. Jadi mengikuti, bukan mendahului atau membarengi. Jadi begitu imam takbir Allahu Akbar, makmum takbir. Begitu ruku, makmum baru ruku. Jangan membarengi atau mendahului. Kalau mendahului berarti jamaahnya tidak sah. Yang selanjutnya adalah syarat menjadi imam. Nah, tadi yang sudah saya katakan, jadi imam itu tidak mudah ya, harus memenuhi syarat. Yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Jadi harus paham fikihnya ya, syarat sholat itu apa, rukun sholat apa itu. Terus yang kedua, fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Terus yang keempat, berakal sehat, ya artinya tidak gila ya. Terus yang berikutnya adalah balik ini artinya sudah dewasa ya. Terus berdiri pada posisi paling depan, jadi imam itu di depan. Terus seorang laki-laki, perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan semua ya. Jadi imam itu diutamakan laki-laki, tapi kalau perempuan boleh menjadi imam asalkan makmumnya itu semuanya perempuan. Imamnya perempuan, terus kalian ikut di belakangnya, emang sholatnya tidak sah ya. Jadi kalau kalian sholat berarti harus, kalau yang laki-laki ya, imamnya harus laki-laki. Yang terakhir adalah tidak sedang bermakmum kepada orang lain gitu. Yang selanjutnya adalah syarat menjadi makmum. Lah ini bagi kalian yang biasa menjadi makmum ya. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Tadi yang sudah saya contohkan ya, sholli fardhu subhi rakaataini makmuman lillahi ta'ala ya. Terus yang kedua adalah mengetahui gerak sholat imam. Bapak kalau jauh gimana? Berarti mengikuti yang di depannya. Terus nyambung sampai ke depan. Itu mama kalian sholat berjamaah, kebetulan sholat Jumat ya, kebagian yang paling belakang. Maka harus mengetahui gerakan yang di depan kalian. Gitu. Yang ketiga adalah berada dalam satu tempat dengan imam, artinya satu lokasi ya. Kalau beda lokasi ya harus nyambung ya. Itu. Terus posisinya di belakang imam dan hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya imam sholat asar, makmum juga sholat asar. Jangan berbeda ya. Maka kalau berbeda tidak sah. Yang selanjutnya adalah makmum masbuk. Nah, makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya adalah makmum muafik, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Jadi makmum masbuk itu sholat ketinggalan imam. Contoh imam sholat duhur ya, imam sudah selesai satu rakaat, kalian tiba-tiba datang. Nah itu namanya makmum masbuk. Nah ketika kalian datang harus mengikuti imam. Begitu imam tasyahud awal, kalian harus ikut tasyahud awal. Jangan kalian ngejar ya, memang imam sudah satu rakaat terus kalian ngejar jenggang sendiri, nggak sah sholatnya. Maka harus ikuti gerakan imam. Lah begitu imam salam, kan tadi kurang satu rakaat, maka kalian berdiri lagi untuk menambah satu rakaat yang kurang tadi. Yang berikutnya adalah halangan sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu boleh ditinggalkan apabila yang pertama hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Hujannya sangat lebat ya, ada petir ya, banjir itu, maka boleh sholat di rumah ya. Terus yang kedua adalah angin kencang yang sangat membahayakan. Maka kalian harus berjalan di hutan, ya. Anginnya sangat kencang, apabila kalian sholat berjamaah bahaya, maka boleh sholat di rumah. Terus yang ketiga adalah sakit mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Terus sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Begitu udah dengar qomat, kalian kebelet, ya maka boleh sholat sendirian. Terus yang terakhir adalah karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan, seperti bawang ya, terus petai dan jengkol ya. Maka kalau kalian habis makan petai atau makan jengkol, tiba-tiba
ke masjid ya, belum gosok gigi, nah nanti akan mengganggu jamaah yang lain, makruh ya hukumnya. Maka lebih baik dihilangkan dulu ya. Kalau sempat pergi ke masjid dan sholatnya belum selesai, maka pergi ke masjid. Nah, apabila tidak ada halangan itu, maka kalian dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid ya, karena tadi ada dua pendapat. Yang pertama adalah sunnah muakkad, yang kedua adalah fardu kifayah gitu. Yang berikutnya adalah tata cara sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Nah, tetapi kalau tidak memungkinkan ya, cukup dengan iqomah saja. Terus yang kedua adalah barisan sholat atau shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Jadi perempuan itu paling belakang. Ya, jangan diselang-seling ya. Laki-laki perempuan nggak boleh. Jadi jamaah perempuan itu yang paling belakang. Di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring atau jahar, dan ada yang dilirihkan atau sir. Ya, bacaan yang nyaringkan adalah bacaan takbiratul ihram atau takbir intikal, terus tasmi dan salam. Itu bacaan yang harus dinyaringkan. Pertama takbir itu harus keras supaya yang belakang terdengar bahwa itu gerakan sholat ya. Takbir intikal itu takbir pergantian rukun. Contoh dari berdiri ke ruku itu kan ada takbir Allahu Akbar, itu namanya takbir intikal. Dan salam juga harus nyaringkan. Ini menunjukkan kalau sholatnya itu sudah selesai. Terus yang kedua adalah bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Kalau sholat duhur dan asar, maka bacaannya disirkan atau dipelankan. Terus yang berikutnya adalah bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca sholat Al-Fatihah, juga nyaringkan itu. Terus yang berikutnya adalah makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Imam belum takbir, kalian takbir duluan, maka tidak sah. Terus yang berikutnya adalah setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Ya, jadi boleh bersama-sama, juga boleh sendiri-sendiri. Yang selanjutnya adalah pembiasaan sholat berjamaah. Ya, perbandingan pahala antara sholat sendiri dan sholat berjamaah yaitu 1:27 derajat. Ya, tadi di awal sudah saya katakan bahwa perbandingan itu sangat jauh, 1:27. Gitu. Yang pertama, menjalin silaturahim antar sesama, ya. Terus yang kedua adalah mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Ini tentu saja ya, orang kalau sholat berjamaah pasti disiplin, tepat waktu. Begitu azan, langsung buru-buru ke masjid. Tapi biasanya kalau sholat sendirian, sholat duhur contohnya udah mau asar baru sholat zuhur, itu tidak disiplin. Terus yang berikutnya adalah menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Terus menahan diri, kemauan sendiri atau egois. Ya, ini karena sholat berjamaah itu dikendalikan oleh imam. Begitu imam takbir, kalian takbir. Begitu imam ruku, kalian ruku. Gitu. Terus yang berikutnya adalah mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya, yaitu imam. Yang selanjutnya, sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut. Yang pertama, ketika masuk waktu sholat, segera menuju ke masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan azan. Yang kedua, ketika mendengar azan, segera menuju masjid. Jadi jangan ditunda-tunda ya. Terus yang ketiga, mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. Yang keempat, suka menjalin tali silaturahmi antar sesama di masjid. Yang kelima, senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. Yang keenam, tidak suka membeda-bedakan status sosial seorang karena
kedudukannya sama di hadapan Allah, ya. Yang ketujuh, bersikap demokratis, taat kepada pemimpin selama tidak melakukan kesalahan, ya. Apabila pemimpin salah, kita wajib mengingatkan ke jalan yang benar, termasuk di dalam taat kepada kedua orang tua dan guru. Yang kedelapan, menjaga persatuan, kesatuan, dan sikap demokrasi. Nah, itulah materi pada hari ini, yaitu tentang sholat berjamaah. Semoga kalian semua bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan saya, kalian menjadi seorang muslim harus cerdas, ya, karena kita hidup di dunia ini hanya sementara, maka kita harus cari bekal dengan sebanyak-banyaknya. Salah satunya yaitu dengan melaksanakan sholat berjamaah. Bayangkan, mama kalian sholat sendiri 5 waktu, itu pahalanya cuma 5, ya, 5 waktu itu kalau diterima. Tapi kalau sholat berjamaah 1 waktu itu pahalanya 27, ya, kali 5. Coba 1 hari udah berapa, ya, kalikan sendiri hitungannya. Lah, mama kalian dikasih waktu 60 tahun, ya tinggal ngalikan saja. Ya, maka kita harus cerdas dalam beribadah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ingatkan yang belum mengisi daftar hadir, kalian isi daftar hadir di kolom komentar dan berikan kesimpulan. Untuk kalian yang perlu buku pendidikan agama Islam, silahkan kalian buka di kolom deskripsi. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.